Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan untuk saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-24, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang takut akan Tuhan. Saudara, berbicara tentang takut akan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ada pilihan hidup, ada cara hidup yang harus kita jalani, yang harus kita pilih. Dan pilihan hidup kita di hadapan Tuhan itu menentukan apa yang akan kita alami. Apakah kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di depan, ataukah malah di depan apa yang kita jalani sekarang itu mempersiapkan sesuatu yang negatif bagi kita di depan. Dan saya percaya semua wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara ingin mengalami rancangan-rancangan Tuhan di depan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari kita terus renungkan firman Tuhan saudara, untuk terus membimbing saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan saudara. Dari 3 ayat ini saya ingin setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini belajar tentang hidup akan takut akan Tuhan. Karena ada janji-janji Tuhan yang Dia persiapkan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Itu sebabnya biarlah melalui video renungan ini setiap saudara yang mendengarkannya akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi dipertanyakan siapakah orang yang takut akan Tuhan, dicari siapakah orang yang takut akan Tuhan, dijelaskan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, atau diberi tawaran supaya hidup takut akan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara mulai dijelaskan apa saja yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Nah, hari ini saudara, saya rindu kita merenung, apakah kita orang-orang yang hidup takut akan Tuhan?
Sebentar lagi kita akan belajar janji-janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia. Tapi apakah kita akan layak menerima janji-janji itu? Apakah kita sedang menjalani hidup yang takut akan Tuhan? Nah, menjadi pertanyaan, hidup yang bagaimana yang disebut hidup yang takut akan Tuhan? Yang tentu saja, saudara, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang mentaati aturan, kehendak, atau prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu yang banyak disalah tafsirkan, disalah mengerti oleh banyak orang, saudara. Karena kenapa? Karena seringkali disamakan takut akan Tuhan dengan takut pemimpin gereja, takut orang-orang Kristen yang lain, pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagainya. Artinya apa? Dia menjalani kehidupan benar itu di depan orang tertentu. Dia tidak melakukan dosa atau tidak melanggar firman Tuhan itu di depan orang tertentu. Padahal di sana sekali lagi dikatakan takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Dan kami sebagai hamba Tuhan seringkali melihat hal-hal seperti itu, saudara, bahwa banyak orang yang memang masih takut akan orang tertentu, saudara. Mereka tidak melakukan dosa, mereka tidak melanggar firman Tuhan di depan orang tertentu. Tetapi begitu tidak ada orang, begitu tidak ada yang mengawasi, begitu dia merasa tidak ada yang melihat, akhirnya dia bebas. Saya sering bercerita, saudara, bahwa satu kali ada seorang bapak yang saya percayakan untuk terlibat dalam pelayanan. Dan sebelum dia terlibat dalam pelayanan, dia terikat kebiasaan merokok, saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan saya tantang mereka. Dan kemudian akhirnya salah satu yang mau melepaskan diri dari rokok adalah bapak ini. Dan waktu itu perkembangan rohaninya juga semakin baik. Dan saya pikir memang bapak ini sudah lepas dari keterikatan merokok. Dan lama-lama akhirnya saya percayakan dia untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Satu kali saya pergi ke rumahnya, dan waktu itu kebetulan dia sedang ada di depan rumahnya sedang menjemur sesuatu. Dan tahukah saudara bahwa dia menjemur sesuatu sambil merokok? Ternyata pengakuan dia sudah berhenti merokok itu hanya pengakuan di depan saya sebagai gembala dan di depan jemaat waktu itu, saudara. Tetapi pada faktanya ternyata dia masih merokok. Ketika saya datang, dia tidak melihat saya. Tetapi waktu itu saya juga sudah agak serba salah, saudara. Karena apa? Karena kalau saya diamkan, dia sedang melakukan hal yang salah. Lalu kalau saya langsung tegur pada waktu itu, takutnya dia tidak sanggup menerima. Tetapi waktu itu saya pura-pura tidak melihat awalnya. Artinya saya memang masih baru turun dari kendaraan saya. Dan kemudian saya masih menutup pintu kendaraan dan sebagainya, dan kemudian dia sudah lihat gitu. Saya masih berusaha untuk dia tidak tahu untuk bahwa saya tidak melihat. Nanti mungkin satu waktu ada waktunya saya akan memberi teguran kepada dia dengan waktu yang lebih tepat. Tapi waktu itu saya akhirnya melihat bahwa ketika dia tahu saya datang, dia langsung sembunyikan rokoknya itu di kain, saudara. Dia tutup pakai kain. Artinya dia takut saya tahu, dia tutup pakai kain. Dan waktu itu saya makin bingung, jangan-jangan nanti kebakaran pula. Artinya apa? Dari cerita itu, saudara, dari kisah ini, sekali lagi masih banyak orang yang takut akan Tuhan, memerankan hidup takut akan Tuhan di depan manusia, yang sebenarnya cara hidup yang demikian tidak benar-benar hidup takut Tuhan. Sekali lagi, tidak benar-benar hidup takut Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, kenapa banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan? Karena mereka tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, tapi takut manusia, takut seseorang, dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini dikatakan janji Tuhan itu kepada hidup orang yang takut akan Tuhan. Apa saja janji Tuhan, saudara? Dikatakan ayat 12 tadi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya apa, saudara? Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Karena dikatakan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan beri pilihan yang terbaik.
kepada orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidupku, dalam perjalanan hidup saudara, kalau kita mau berjalan di jalan yang terbaik, Tuhan menuntun kita di jalan yang terbaik. Dia beri kepada kita pilihan di jalan yang terbaik. Maka dikatakan sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Di mana kehidupan yang takut akan Tuhan itu bukan hanya takut di depan manusia, melakukan yang benar di depan manusia, tetapi baik ada manusia, ada orang lain, ada yang tahu, ada yang melihat atau tidak, tetap hidup takut akan Tuhan. Di depan orang banyak dan dalam kehidupan pribadi sendiri, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap melakukan apa yang benar. Itulah kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan kepada orang yang hidup dengan cara demikian, Tuhan beri dia pilihan yang terbaik. Tuhan tuntun dia dalam cara hidup yang terbaik, jalan hidup yang terbaik. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Adakah saudara merasa bingung dengan perjalanan hidup saudara hari ini? Adakah saudara merasa bahwa saudara sedang salah jalan dalam kehidupan saudara hari ini? Mungkin terlalu banyak yang demikian, saudara. Kalau saudara mau berjalan di jalan yang benar, kalau saudara mau mengalami berjalan di jalan yang paling tepat yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara, maka jalanilah hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama, saudara, bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan diberi jalan yang terbaik. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sekali lagi, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Sekali lagi, orang yang menetap, orang yang hidup takut Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau dikatakan menetap dalam kebahagiaan, saudara, dalam perjalanan hidupnya, dia akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang memenuhi kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan sejati di sepanjang kehidupan saudara, sekalipun ada pergumulan dan sebagainya yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu, maka jalanilah hidup takut akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut Tuhan, Tuhan akan membuat saudara menetap. Ayat ini berkata, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Wow. Hidup tinggal dalam kebahagiaan, hidup menetap dalam kebahagiaan. Itulah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan hanya dia yang mengalami kebahagiaan, tapi dikatakan juga di sini anak cucunya akan mewarisi bumi. Bahkan anak cucunya juga akan mengalami berkat-berkat, mewarisi bumi. Itulah kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya juga akan mengalami berkat-berkat, mengalami janji-janji Tuhan, mewarisi berkat-berkat Tuhan. Anak cucunya juga ikut diberkati. Mari jalani hidup takut akan Tuhan, saudara, supaya saudara menetap dalam kebahagiaan dan anak cucu saudara juga akan diberkati. Bahkan dikatakan ayat 14 yang terakhir, janji bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib. Artinya apa? Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia dan Tuhan menyatakan perjanjian-perjanjiannya, menggenapi perjanjian-perjanjiannya bagi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, alami hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, saudara akan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tuhan intim, Tuhan dekat, Tuhan karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara rindu di dalam kehidupan saudara, saudara berjalan, Tuhan menuntun saudara di jalannya, saudara mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara, dan saudara dekat, karib, intim dengan Tuhan, maka jalanilah hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara.
Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadilah saudara wanita hebat yang mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Firman Tuhan ini memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara. Mari tetap dengarkan renungan ini saudara. Mari ambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ketika kita berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan dan sifat mereka. Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati, dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati
wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.